ditokohkan ikhwani oleh orang-orang non-muslim, terutama orang-orang ateis. Jadi uniknya, orang-orang ateis ini, jazakallah khair, mereka tidak mengakui ada Tuhan. Orang-orang ateis tidak mengakui ada Tuhan, ikhwan. Tapi mereka tidak sadar mereka mentuhankan satu orang yang mereka tokohkan, Darwin. Darwin yang terkenal punya teori-teori bohong, teori dusta udah. Luar biasa. Dia teorinya semua dibuat itu semuanya kembali kepada satu masalah, menolak ada Tuhan namanya Allah. Itu semua teorinya dibuat karena itu. Di antaranya manusia dari kera. Itu hanya untuk menolak ada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bilang dalam bukunya ada 4 fenomena alam, ya, air, api, tanah, udara ini tidak ada asalnya. Dan dia bilang burung-burung yang berterbangan di udara itu asalnya dari hewan-hewan darat. Lalu dia carilah hewan darat yang mirip. Biasanya untuk burung itu kadal-kadalan di bukunya dia. Kadal digambar, kemudian dikasih tanda panah, digambarkan prosesnya bagaimana sayapnya keluar sampai jadi burung. Hewan-hewan darat berasal dari lautan. Ikan-ikan, dicari ikan, nanti digambarkan di bukunya tuh lucu gitu ya. Ikannya itu bisa bergerak-bergerak gambarnya, terus nanti jadi kadal, nanti kadal jadi burung. Nah kalau ditanya sama muridnya terus, hewan yang di air ini dari mana? Oh dari tanah nggak ada asalnya. Udah, begitu saja. Tapi anehnya banyak ikutin nih, gitu kan. Banyak ikutin. Pernah terjadi ikhwani, di Amerika kisah nyata, terjadi ribut antara orang yang mendukung teori Darwin manusia dari kera dengan orang-orang Nasrani bukan Muslim yang mengaku ada Tuhan namanya Allah. Ribut nih sampai hampir berang. Diamankan oleh pemerintah setempat, kemudian dimasukkan ke pengadilan. Hakimnya sudah masuk zuhur belum? Oh. Hakimnya, gitu kan? Afwan, ikhwah yang lewat jangan dipotong kameranya, kesian. Nanti harus di-cut banyak ini, antum lewat belakang. Jadi pernah terjadi ribut, mereka mau perang. Dimasukkan pengadilan, hakimnya bingung. Ini apa yang harus dipecahin dan bagaimana caranya. Sementara yang diributkan bukan materi, bukan tanah, bukan uang, bukan harta. Ini keyakinan. Bagaimana caranya? Apa yang jadi tolok ukur kebenaran atau kesalahan gitu. Tapi tiba-tiba hakimnya buka ya, pengadilan itu dengan sebuah statement tanpa dia sengaja, sekaligus menutup. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kera ke sebelah kanan saya. Jadi ini ikhwan yang sebelah kanan, maaf. Ini pada saat itu, bukan maksud saya. Jadi ini waktu itu hakimnya bilang begitu. Anehnya, yang mendukung manusia dari kera tidak mau ke sebelah kanan hakim. Nggak ada yang mau datang. Dia tadi dukung teori Darwin. Kalau kita kan beriman sama Allah, tahu dari Adam, dari tanah selesai. Semua manusia mau dari suku apapun kembali kepada Adam dan Hawa. Kan sudah selesai, surah An-Nisa ayat 1. Tapi mereka enggak. Ternyata mereka pun menolak kalau dikatakan dari kera. Anda dari kera silakan, kita bukan, gitu kan. Jadi seperti itu. Baik, Darwin ini tradisinya kalau dia dapat sesuatu ikhwani, dia selalu dia jadikan itu sebagai alasan untuk membenarkan teori dia kepada murid-muridnya. Satu waktu, dalam bukunya sampai sekarang masih ditulis oleh dia, dan saya tangkap ini dari salah satu ilmuwan Harun Yahya yang menyebutkan dalam bukunya ya, tapi saya bukan menjadikan Harun Yahya sebagai rujukan secara khusus, cuman khusus poin ini yang saya tangkap ada positifnya. Dia bilang Darwin itu menulis dalam bukunya sampai dia meninggal sebuah kisah yang sebenarnya membongkar semua kesalahan dia. Sederhana, dia pernah jalan mau menuju mengajar ke murid-muridnya, lalu dia temukan ada seekor burung merak. Burung merak ini ikhwani menghadap ke Darwin, tidak menyerang, tidak apa, kepakin ekornya. Yang kita tahu kalau dia kepakin ekor atau sayapnya itu kan warna-warni macam-macam. Nah Darwin ini selalu tradisinya kalau lihat sesuatu yang unik itu pasti dicari sama dia. Ini kalau hewan udara berarti hewan darat yang mana mirip, hewan darat yang mana hewan air yang mirip gitu kan. Dia bilang dalam bukunya waktu sampai dia meninggal tulis itu masih ada. Dia bilang saya terus muak kalau saya mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung nih, burung merak ini jenis burung kah sehingga dia harus cari hewan darat yang mirip, atau dia hewan darat tapi mirip burung, harus dicari hewan lautan dan tidak ada yang mirip sama burung merak, gitu kan? Maka seorang ilmuwan yang ditokohkan oleh banyak orang ateis mati karena tidak tahu burung merak dari mana asalnya. Bayangin, sempitnya itu loh. Kita burung merak, gajah, apa saja, semuanya la ilaha illallah, udah selesai.
Kalimat sederhana, kalimat ringan tapi luar biasa, gitu kan.